91. Mengunjungi makam ayah mertua. Lisa langsung pura-pura kesakitan. Anidia dan Pipit langsung terlihat panik. Jordan yang melihat itu jadi ikutan panik. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Pasti penyakitnya kambuh. Teriak Anidia. Tanpa pikir panjang Jordan segera membantu membawa Lisa menuju mobilnya. Ayo cepat Jor. Tunggu apa lagi? Teriak Anidia yang sudah berada di dalam mobil. Jordan yang hendak menelpon Alvano langsung berlari ke arah mobil. Mereka tersenyum kemudian langsung meninggalkan halaman kampus. Pipit langsung memberitahu pada dokter yang kemarin mereka temui. Tak lama mobil mereka langsung memasuki parkiran rumah sakit. Jordan melihat dengan jelas wajah kesakitan Lisa. Bertahanlah Lisa. Kamu pasti selamat. Ucap Pipit. Emang dia terkena penyakit apa? Tanya Jordan. Diamlah Jordan. Kami lagi panik. Anidia tidak punya jawaban yang jelas atas pertanyaannya Jordan. Terpaksa dia menjawab seperti itu. Tibalah di ruangan yang telah mereka janjikan sebelumnya. Jordan tidak curiga sama sekali. Dia pikir mungkin mereka akan memeriksa penyakit Lisa terlebih dahulu. Kamu tunggu di sini saja Jordan. Biar kami yang masuk. Jordan mengangguk. Mereka langsung masuk ke dalam. Di sana sudah ada dokter yang akan menangani kasus Anidia. Hampir 20 menit mereka di dalam. Akhirnya mereka keluar juga. Apa kau memberitahukan Alvano? Itulah pertanyaan pertama yang Anidia tanyakan saat keluar. Ya, dia sedang menuju ke sini. Kenapa juga sih harus beritahu segala? Lagian Lisa udah mendingan. Tau dah kita pulang sekarang. Mereka masih pura-pura membawa Lisa. Apa yang kau rasakan saat ini? Lisa langsung menoleh. Aku merasa sedikit lebih baik. Lebih baik dari sebelum bertemu denganmu, lanjut batin Lisa. Apa perutmu masih sakit? Tanya Jordan memastikan. Karena waktu tadi masuk Lisa terus memegang perutnya. Sudahlah Jordan. Biarkan Lisa tenang dulu. Jangan terus menanyakan ini itu padanya. Kesal Pipit. Setelah tiba di parkiran mereka dikejutkan oleh kehadiran mobil mewah milik Alvano. Ayo kita pulang baby. Alvano langsung merangkul pundak Anidia. Bukan aku yang sakit sayang, beritahu Anidia. Aku tidak peduli siapapun yang sakit Hani. Asal istriku ini baik-baik aja aku udah puas. Yang lainnya biarkan saja. Tanpa merasa bersalah Alvano langsung menuntun istrinya masuk ke dalam mobil. Aku duluan ya guys. Jangan dimasukin ke dalam hati. Dia memang gitu. Ucap Anidia kesal. Dasar es balok kerutu Anidia. Aku bisa mendengarkanmu baby. Anidia langsung terkekeh. Memang benar kan? Lagian ngapain juga harus jemput segala? Aku bisa pulang sama mereka tadi. Aku sudah bilang kalau pulang aku akan menjemputmu. Untuk apa punya suami kalau pulang harus sama orang lain? Baiklah Anidia terdiam. Benar kata Alvano tadi. Tadi aku makan siang sama Sally. Beritahu Anidia. Ya aku tahu. Dia nggak macam-macam kan? Anidia menggeleng. Entahlah. Pipit merasa kalau semua itu hanya kepura-puraan saja. Entahlah. Jangan dekat-dekat dengannya. Aku juga berpikir begitu. Ya, tapi entah kenapa aku gak bisa lihat dia nangis. Saat aku melihatnya nangis, aku seperti melihat diriku di masa kecil. Dia hanya ingin membuatmu kasihan padanya baby. Jangan terlalu mengasihaninya. Ucap Alvano. Anidia mengangguk. Sayang, boleh gak aku kemakan ayah sebentar? Alvano langsung menoleh. Kalau Anidia tidak mengingatkannya, mungkin Alvano tidak akan ingat sama sekali. Bahkan dia tidak meminta izin kepada ayahnya Anidia. Tentu sayang, kita akan ke sana sekarang. Alvano langsung menuju makam orang tuanya Anidia yang terletak agak sedikit jauh dari kota. Karena dulu Anidia tinggal di perumahan biasa. Tak terasa mereka sudah memasuki tempat yang dulu sering Anidia datangi. Tempat di mana dia bercerita saat tidak ada seorang pun yang bisa dia percaya selain ayahnya. Alvano melihat istri kecilnya yang terlelap. Sayang bangun, kita sudah sampai ke makam ayah kamu. Hey baby. Alvano menepuk pelan pipit Anidia. Tidak mendapatkan respon sama sekali dari istri cantiknya itu. Sweetie bangun, barulah Anidia membuka matanya. Dia melihat sekelilingnya. Ternyata mereka udah sampai. Maaf aku ketiduran. Tidak apa-apa, ayo sekarang kita turun. Ya ampun, aku lupa membeli bunga dan air. Anidia langsung menepuk jidatnya. Aku sudah membelinya tadi.
Alvano langsung mengambil bunga dan air yang akan mereka siram ke makan ayahnya Anidia nanti. Untung kamu mengingatnya sayang. Makasih ya. Anidia langsung memeluk suami tampannya itu. Iya sama-sama. Ayo kita turun sekarang. Mereka berdua langsung turun. Anidia melihat makam orang tuanya yang sang. Sama sekali tidak seperti makam orang lain. Anidia langsung meneteskan air matanya. Maafin aku ayah. Udah sangat lama aku tidak mengunjungimu. Maafkan aku mengabaikanmu, tapi percayalah ayah, kau selalu ada di sini. Tunjuk Anidia pada dirinya sendiri. Oh iya ayah, kenalkan, ini suami Anidia. Ayah benar, suatu saat nanti aku pasti akan mendapatkan suami yang luar biasa. Aku menemukannya ayah, kami baru menikah beberapa hari yang lalu. Maaf, karena baru sempat mengunjungimu. Alvano hanya mendengar semua perkataan istrinya itu. Dia melihat wanitanya yang begitu rapuh. Anidia adalah sosok yang ceria. Hanya saja dia harus menahan itu semua. Tidak ada tempatnya untuk tertawa selain bersama teman-temannya. Semenjak dia mengenal sosok Alvano, barulah dia menjadi sosok yang sesungguhnya. Sosok ceria seperti waktu masih ada almarhum ayahnya. Ayah tahu, aku bertemu dengan ibu beberapa hari yang lalu. Apa yang tahu apa yang dikatakan padaku? Dia menyuruhku menyayangimu anaknya. Dia menyuruhku untuk memberikan suamiku pada anaknya ayah. Tangis Anidia pecah. Alvano langsung memeluk Anidia. Tenanglah baby, sekarang aku janji ayah mertua. Aku akan selalu memberikan kebahagiaan kepada putri kesayanganmu ini. Aku tidak akan membuatnya menangis. Meski itu sedikit saja. Aku tidak akan membiarkan orang lain menyakitinya, termasuk ibu kandungnya sendiri. Ucap tegas Alvano. Setelah bercerita panjang lebar kepada ayahnya, Anidia dan Alvano pamit pulang. Tiba-tiba langit sudah mendung, menandakan suasana hati Anidia. Aku pamit dulu ayah. Suatu hari aku akan kembali. Doakan aku semoga kami cepat-cepat memberikan ayah cucu. Ucap Anidia terkekeh. Apa mungkin dia bisa memilikinya? Setelah mengatakan itu, mereka langsung pulang. Dalam perjalanan pulang, Alvano masih sempat menunjukkan tempat pertama kali mereka bertemu. Di mana Alvano jatuh cinta pada gadis kecil yang sangat imut dan lucu. Anidia langsung tertawa bersama suaminya itu. Aku dulu sering melewati jalan ini. Aku selalu berhenti di sini menunggumu, tapi kamu malah tidak mengingatku. Aku juga pernah ke sini baby, setelah aku benar-benar dewasa. Aku hampir tiap minggu ke sini. Aku selalu menanyakanmu kepada orang-orang sekitar sini. Tapi kamu malah pergi. Mereka bercerita-cerita tentang masa kecil mereka dulu, sampai-sampai Anidia tertawa terbahak-bahak. Tak terasa sudah pukul 16 sore. Mereka masih dalam perjalanan pulang ke Masion. Ke-92, berita hoax. Sementara Jordan masih duduk di dalam kontrakan sahabat Anidia. Aku sudah gak apa-apa. Kamu bisa pulang sekarang. Ucap Lisa. Apa kau mengusirku? Enggak, bukan begitu maksudku. Lisa tidak tahu harus menjelaskan seperti apa. Tidak mungkin kan kalau Jordan terus duduk di sana. Lisa mau istirahat. Ya kan? Ucap Pipit yang baru keluar dari kamarnya. Baiklah. Jika kau merasa kesakitan seperti tadi langsung hubungi aku. Lisa mengangguk. Dia jadi kasihan sama Jordan. Bisa-bisanya dia menipu Jordan. Terima kasih sudah mau mengantarkanku tadi. Tidak perlu sungkan. Setelah itu Jordan langsung berpamitan. Sudah setengah hari dia duduk di sana menemani Lisa. Pipit yang jengah melihatnya langsung ke kamar untuk tidur. Kayak biji aja lo, ejek Pipit. Lisa hanya tersenyum tidak menanggapi ejekan Pipit. Aku jadi kepikiran sama Anidia. Semoga aja hasilnya memuaskan. Gumam Lisa. Ya, aku gak bisa bayangin kalau Anidia mandul. Pasti Alvano akan mencari perempuan lain. Kasian Anidia kita. Sudah pukul 19. Anidia baru terbangun. Rasanya lelah sekali hari ini. Kemana sih dia? Anidia melihat ke pintu balkon terbuka. Pasti suami tampannya sedang berada di balkon. Baby, kamu udah bangun? Sini. Alvano menepuk pahanya. Anidia langsung duduk di pangkuan Alvano, melingkarkan tangannya di leher suaminya. Kenapa gak bangunin aku sih? Mau kemana baby? Gak kemana-mana, aku lapar. Renyek Anidia. Aku sampai lupa kalau istriku belum makan sejak tadi. Kita makan di sini atau di bawah? Di sini aja deh. Aku malas turun. Capek. Oke, tunggu di sini ya.
Alvano langsung menelpon pelayan untuk membawa makanan ke kamar mereka. Anidia duduk di kursi melihat indahnya malam. Perasaannya sekarang tidak menentu. Takut kalau suatu hari Alvano meninggalkannya. Dia tidak tahu harus bagaimana kalau seandainya Alvano meninggalkannya. Baby. Anidia masih melamun. Dia tidak menyadari kehadiran suaminya. Sayang, kamu sedang memikirkan apa? Barulah Anidia sadar. Dia langsung menggeleng. Gak, aku hanya kepikiran sama Lisa. Bohong Anidia. Alvano tidak bertanya lagi. Dia tidak pernah peduli dengan orang lain. Yang dia pikirkan hanya istrinya itu. Tak lama makanannya datang. Bianti dan Olen masuk membawa makanan yang tuannya pesankan. Kenapa wajahmu merona begitu, Olen? Pertanyaan Anidia langsung membuat kegiatan Olen terhenti. Dia hanya menggeleng. Kemudian melanjutkan menyusun makanan di meja depan Anidia. Di bawah ada siapa aja? Anidia kembali bertanya. Dia ingin melihat siapa yang membuat wajah pelayan mudanya itu sampai merona. Tuan Jordan, Tuan Petir, Samuel, dan tadi ada Tuan Richard. Jawab Anidia. Ngapain Dokter Richard kesini sayang? Alvano menggeleng. Setelah Bianti dan Olen keluar, Anidia langsung menanyakan sesuatu pada suaminya itu. Kamu tahu nggak sayang, kalau Olen udah punya pacar belum? Alvano menoleh ke arah istrinya yang kepo itu. Sejak kapan Anidia kepo begini? Aku tidak pernah mengurus soal percintaan para pelayan di sini, baby. Anidia sudah menebak jawaban dari suaminya itu. Apa Olen menyukai seseorang? Anidia tidak habis dengan satu pertanyaan. Dia melanjutkan lagi, meski tahu suaminya akan menjawab hal yang sama. Baby, makan makananmu sekarang juga. Kalau enggak aku akan memakanmu di sini juga. Ancaman Alvano langsung membuat jiwa Anidia meronta-ronta. Baiklah, aku di sini seperti sendiran. Kalau di kampus ada Pipit dan... Alvano langsung membungkam bibir istri kecilnya itu. Akhir-akhir ini, kamu sangat cerewet, baby, bisik Alvano setelah melakukan kegiatannya. Kamu bilang aku boleh melakukan apapun asal itu bisa membuatku senang. Iya, Hani. Kau boleh melakukan apapun. Mereka langsung makan dengan tenang. Anidia menyuapi Alvano, begitu juga dengan Alvano. Sementara di mansion orang tuanya Alvano, Tiara sedang tertawa bersama Bianca. Di sana juga ada Natasha. Tante memang cerdas. Gak salah aku kerja sama dengan tante. Puji Bianca. Ya dong. Dari awal aku melihat perempuan kampungan itu, aku udah mulai memikirkan rencana untuk menyingkirkannya. Aku siap memberikan tante cucu, ucap Bianca. Apa maksudnya ini, Tan? Bukannya tante bilang lebih menyetujui aku yang akan menjadi istrinya Alvano. Kenapa sekarang tante malah dukung wanita ini? Ucap Natasha tidak terima. Nat, kamu harus tenang. Tante mengatakan lebih setuju kalau kamu yang jadi menantu tante daripada si kampungan itu, kan? Natasha mengangguk. Tapi tante tidak bilang kalau tante lebih menyukai kamu dibandingkan dengan Bianca, lanjut Tiara. Natasha langsung menatap tak percaya ke arah Tiara. Udahlah tante, Bianca balik dulu ya. Kalau ada kabar baik langsung hubungi aku. Tiara menangguk. Bukan tanpa alasan dia lebih memilih Bianca daripada Natasha. Bianca adalah keponakan suaminya. Keluarga Bianca juga sudah membantu perusahaannya yang hampir bangkrut ulah anak semata wayangnya. Makanya dia sangat ingin menjodohkan Alvano dan Bianca. Tan, kenapa tante gini Natasha? Nataya udah berharap lebih dari kebaikan tante. Tapi kenapa tante malah ngehancurin kepercayaan Natasha? Ucap Natasha kesal. Udahlah Natasha, jika Anidia tersingkirkan, kamu dan Bianca akan bisa masuk ke dalam kehidupan Alvano seperti sebelumnya. Kalian harus pandai-pandai mengambil hatinya. Ucap Tiara. Setelah mengatakan itu dia segera meninggalkan Natasha sendirian. Benar juga ya. Aku harus bersabar sebentar lagi. Keesokan harinya, Anidia sedang bersiap-siap ke kantor. Sementara Alvano sudah berangkat pagi-pagi sekali karena ada urusan di luar. Pagi Olen yang sedang melamun langsung menjatuhkan gelas yang ada di tangannya. Praang. Suara pecahan kaya langsung memenuhi keseluruhan mansion. Anidia langsung memegang dadanya yang terkejut. Maafkan saya Nyonya. Saya benar-benar minta maaf. Saya terkejut. Olen langsung memohon di depan Anidia. Gak apa-apa Olen. Aku gak apa-apa kok. Pecahan gelas tadi mengenai kaki Anidia. Tidak parah. Hanya saja mengeluarkan sedikit darah.
Ayo saya obati nyonya, Ulin sudah menangis karena ketakutan. Kalau tuannya melihat pasti hidupnya akan berakhir. Gak usah lebay Ulin, aku gak apa-apa. Ya udah aku sarapan dulu. Oh ya di mana Sam? Saya di sini nyonya. Jawab Sam yang baru tiba. Saat mendengar suara pecahan barang tadi, Samuel langsung berlari ke sumber suara. Gini amat jeti istrinya orang kaya, gumam Anidia terkekeh. Setelah sarapan, Anidia dan Samuel langsung berangkat ke perusahaan. Sam, kamu tahu tuan kemana? Maaf nyonya, tapi saya tidak tahu. Jawab Samuel. Pukul 4 subuh Alvano berangkat bersama sahabatnya. Ada urusan mendadak katanya. Dia tidak membangunkan istrinya itu, hanya meninggalkan note di atas meja rias. Setelah menempuh perjalanan selama 30 menit, mobil mereka berhenti di depan perusahaan. Anidia turun saat melihat tidak ada orang di sana. Anidia melangkah ke dalam menuju lantai 5. Dia melihat karyawan yang sedang bisik-bisik terhadapnya. Anidia terus melangkah tidak peduli dengan bisik-bisik mereka semua. Kau sampai juga Anne, Lisa dan sahabatnya yang lain langsung menarik Anidia ke sudut ruangan. Ada apa? Tanya Anidia bingung. Gawat Anne. Gawat. Ini benar-benar kacau. Anidia bingung. Apa yang sahabatnya katakan? Jelaskan dulu apa yang terjadi Liz. Ada berita yang sangat mengejutkan tentang istrinya Pak Alvano, ucap Lisa. Aku? Tunjuk Anidia ke arah dirinya sendiri. Ya, hasil tes kemarin sudah keluar. Yang jadi permasalahannya saat ini adalah, semua orang tahu hasil tes tersebut. Jelas Lisa lagi. Apa hasilnya? Tanya Anidia. Kamu dinyatakan mandul Anidia. Deh. Tubuh Anidia langsung luruh ke lantai. Pipit dan Zira langsung sigap membopong tubuh sahabatnya. Apa mereka sudah tahu kalau aku istrinya Alvano? Bukan, maksudku, ada berita hoax yang mengatakan kalau istrinya Pak Alvano mandul, dan kamu bersedia meminjamkan rahimu pada istri Pak Alvano. Tapi Pak Alvano menolak mentah-mentah tawaran dari kamu. Anidia benar-benar tidak menyangka, siapa orang yang sangat kejam itu. Kenapa dia bisa membuat berita sekejam ini? Apa suaminya itu tahu? Anidia segera menghubungi suaminya. Tidak aktif. Apa dia sudah tahu masalah ini? Inilah yang Anidia takuti. Jika suatu hari hasil tes kesuburannya dinyatakan mandul, apa Alvano akan meninggalkannya? Semua karyawan mengatakan Anidia sebagai jalang murahan, pelakor dan lain sebagainya. Padahal 3 hari lagi ulang tahun perusahaan yang ke-15 tahun, malah ada berita yang sangat mengejutkan terjadi. Ya, pura-pura bodoh padahal aslinya gatal. Gak nyangka ada wanita serendah dia, rela menjual anaknya demi bisa mendapatkan kepuasan sesaat dari Pak Alvano. Berbagai bisik-bisik Anidia dengar. Dia tidak sanggup berada di sana. Anidia. Lisa Pipit dan Zira langsung berlari mengejar Anidia. Aku butuh waktu sebentar. Tolong biarkan aku sendiri. Ucap Anidia setelah berada di lift. Akhirnya mau gak mau sahabatnya terpaksa meninggalkan Anidia sendiri. Ke-93.